Jadi hati-hati meminum obat asam lambung. Saya ajarin satu ilmu, ya. Ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau Anda paham ini, maka Anda akan mulai memahami diri Anda. Ya, tadi bagian saya tanya apa kabar di Instagram. Saya pengen tahu jawaban Anda apa. Ketika ada orang mengatakan sehat, alhamdulillah, dan alhamdulillah sehat, di situ dilihat di mana dia meletakkan Allah tanpa sadar. Itu maksudnya. Tapi alhamdulillah tadi banyak yang nyebut, yang dari awalnya alhamdulillah dulu. Itu pertanyaan tadi sebenarnya ngetes ini, kira-kira jamaah saya ini, follower saya ini soleh-soleh apa enggak gitu. Ternyata banyak yang alhamdulillah, masya Allah gitu loh. Itu tanda kita meletakkan Allah dalam hati kita, seberapa kuat pengaruh Allah dalam kehidupan kita. Ya, sehingga nanti apapun yang kita sebut, apapun yang kita ucapkan, Allah dulu, gak ada yang lain, baru yang lain, maaf. Ya, dan itu cara membuat bahagia. Ya, dan kalau sudah bahagia, dia akan kirimkan sinyal ke sini. Ya, yang lapar, kalau dia bahagia, kadang-kadang laparnya hilang. Coba aja, Anda lama nggak ketemu anak Anda di pondok, lama nggak ketemu, pas lagi di pondok, mau jalan ke pondok, lagi lapar-laparnya, ketemu dia, lihat wajah dia, hilang laparnya. Iya kan? Itu perasaan tuh. Nah, makanya, ini baru masuk kita poin tambahan yang sebenarnya ini poin utamanya. Ya, kalau tadi ada gut itu tulisannya GUT, gut brain axis. Jadi sebenarnya ada satu lagi di sini pengendalinya, yang mengendalikan ini, yang mengendalikan ini. Itulah kolbu. Ya, itulah kolbu. Maka meskipun yang dimakan itu, misalkan ini lihat bagaimana hati itu, ya, iman kita itu bisa mengendalikan semua kalau imannya dijaga atau terjaga. Meskipun yang disajikan itu sehat, enaknya minta ampun, ya, tapi kalau iman bilang jangan makan, dia akan nggak mau makan kalau imannya kuat. Contohnya apa? Puasa, ya kan? Puasa itu menghalangi atau bukan menghalangi, puasa itu sebagai suatu syariat, katakanlah, yang kita yakini, kita imani, dia akan mengendalikan ini dan ini. Ya, hadis yang sering kita dengar tentang kolbu itu, ya, bahwa kolbu itu adalah rajanya. Nah, itu sebenarnya dia pengendali ininya. Jadi bakteri kita sebenarnya mengendalikan siapa? Ya, iman kita sebenarnya. Tergantung seberapa besar rasa syukur kita, seberapa besar sabarnya kita, dia yang akan mengendalikan. Jadi bukan ini doang. Kalau ini kan fisik sebenarnya, ya, cuman fisik saja, ya. Sehingga, ya, kita perlu tahu yang bikin dia. Jadi tadi kan yang bikin masalah tuh apa, gitu kan? Yang membuat ini masalah apa, ini masalah apa. Nah, sekarang kita masuk yang perut dulu, yang bikin masalah. Jadi sebenarnya, Bapak sekalian, ketika ketakseimbangan itu terjadi, ya, ketakseimbangan itu lebih dominan yang jahatnya, bakteri jahatnya daripada bakteri buruknya, bakteri baiknya, maaf, maka pasti akan terjadi gangguan di sini, ya, depresi, kecemasan, segala macam, ya. Makanya cara paling gampang nyetop dia. Jadi kalau saya ditanya apa cara paling mudah untuk memulai hidup sehat, jawaban siapa? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Karena puasa ngeblok semua, ya, sinyal-sinyal tadi itu, ya, sinyal-sinyal tadi diblok sama dia. Karena nggak ada itu kan, nggak ada bahan bakarnya bakteri tadi kan. Ini dikendalikan dengan cara apa? Kita disunahkan. Kata Nabi SAW bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, ngadu domba, memaki, seperti itu. Maka ini terjaga. Ini terjaga kenapa? Nggak ada makanan masuk. Ini terjaga apa? Ini nggak ada ngomong. Ini ngelihatnya yang benar-benar aja. Ini ngelihat atau mendengar yang benar-benar aja. Maka ini ya benar, ini ya benar. Maka dalam Islam sebenarnya
Detoksifikasi yang paling bagus itu adalah puasa. Puasa itu ngedetoks apa sebenarnya? Ngedetoks perut atau pencernaan, dan ngedetoks ini, dan ngedetoks hati. Ya, jadi dia sebenarnya aksisnya itu bukan 2 tapi 3. Ini sama ini. Pengendalinya ini, hati kita. Ya, hati itu bukan liver ya, kolbu. Ya, maka semakin terjaga ini, semakin terjaga si kolbu ini, maka akan semakin terjaga ininya, semakin terjaga ininya. Itu sebabnya lihat, orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang menjaga imannya, maka lisannya pasti baik, nggak mungkin buruk. Yang pertama, orang-orang yang terjaga hatinya, orang-orang yang terjaga imannya, maka makanannya pasti baik. Kalau sudah makanannya baik, kayak kita sering dengar bahasa good food is good mood itu sebenarnya, ya. Nah, apa yang menyebabkan si bakteri itu terganggu, Bapak Ibu sekalian? Ya, berarti kan urusannya sama ini kan, ini bermasalah, maka dia terganggu. Gitu, ya. Tapi secara fisiknya dia, maka si bakteri yang ada di pencernaan kita itu juga bisa diganggu dengan berbagai macam penyebab. Banyak, kita akan bahas satu-satu. Ya, penyebab paling mudahnya ada stres. Jadi semua stres, baik stres yang berhubungan dengan emosi atau apapun, ya pastinya emosi gitu ya, itu akan mempengaruhi keseimbangan bakteri yang ada pada pencernaan kita, yang kita kenal sebagai disbiosis. Ya, kemudian apa lagi? Antibiotik. Ya, makanya jangan mudah atau jangan gampang-gampang makan antibiotik. Kalau nggak penting jangan makan antibiotik ya. Apalagi Anda harus tanya pada yang ahlinya untuk nanya dosis segala macam. Tapi kalau bisa jangan pakai antibiotik dulu. Ya, pakai yang alami dulu. Ya, kemudian apa lagi? Nah, ini dia nih. Semua yang mengandung gula olahan, gula pasir atau pemanis buatan, itu juga mengganggu keseimbangannya mereka. Jadi kita nggak pakai gula pasir, tapi pakainya pemanis buatan, sami mawon. Dan sekarang sebagian besar produk pangan, lihat, Anda nanti coba riset masuk ke supermarket, lihat di sana pemanis buatan banyak banget. Apa saja pemanis buatan itu macam-macam namanya. Ada namanya aspartam, ada namanya asesulfam, macam-macam. Nanti coba di browsing aja. Bahkan kopi sasetnya bapak-bapak itu sekarang sudah pakai aspartam. Makanya bapaknya marah-marah terus. Ada hubungan nggak? Pasti ada lah. Ya, kalau bapak-bapaknya marah, ya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, selain Anda usap dadanya, maafkan aku, ridoin aku, kan gitu kan? Diberi petunjuknya nggak begitu? Kasih dia air madu, kasih dia kurma, ya, kasih dia kismis. Ada hubungannya? Ada. Jadi waktu lagi nggak nyaman hati itu, nah kasih yang manis-manis, yang sehat. Nanti hatinya akan kembali. Jadi bukan hati sih, nanti makanan tadi itu akan diolah oleh si makhluk-makhluk tadi itu untuk menjadi sensasi rasa atau sensasi hormon yang akan dikirimkan sinyalnya ke otak. Gitu. Ya. Apalagi obat menyebabkan dia masalah? Anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri itu, ya. Contohnya apa? Ya banyak lah saya sebutin. Nanti dipikir lagi. Obat anti nyeri. Ya. Itu juga mengganggu. Makanya orang yang minum antibiotik atau anti nyeri pasti akan ada ditulis di situ apa? Efek samping. Efek samping paling sering apa? Mual. Ya kan? Mual, kembung, iritasi, ya, itu kan efek-efek pencernaan sebenarnya. Kenapa? Bakteri baiknya terganggu. Ya. Apalagi yang bisa bikin masalah itu? Banyak ya, pestisida tuh.
Nah, makanya kalau memungkinkan dan anggarannya ada, belinya sayur organik. Kalau tidak ada, sayur biasa Anda rendam dulu dalam cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ya, supaya logam-logam beratnya itu hilang. Ya, karena dicuci pakai air biasa nggak bisa. Dan itu menjadi biang kerok banyak pestisida, itu menjadi biang kerok banyak kanker. Ya, kanker. Ya, di mana-mana sekarang kanker, tumor segala macam kayak gampang banget kita temukan itu. Kemudian obat-obat penekan asam lambung. Ya, jadi hati-hati meminum obat asam lambung. Saya ajarin satu ilmu, ya. Ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau Anda paham ini, maka Anda akan mulai memahami diri Anda. Ya, catat ya. Langsung siap catatan. Ntar, Pak gurunya minum dulu. Allah menciptakan dua keseimbangan atau dua kondisi hiper berlebih dan kondisi hipo. Oke, ini urusan sama lambung supaya nanti tahu bagaimana cara ngobatin lambung, karena penyakit lambung ini sekarang merajalela di mana-mana. Oke, ada orang yang ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang, gitu ya. Ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang. Ada orang manusia yang diciptakan Allah dari awal lahir sampai dia dewasa, sampai jadi bapak-bapak, sampai jadi nenek, tensinya nih nggak pernah normal. Versinya dia, tensinya kan tensi normal 120/80 kan gitu. Tensi dia tuh 90/70, 100/80 gitu-gitu aja terus. Tapi dia bisa melakukan aktivitas normal-normal saja. Ya, maka orang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksain menjadi angka normalnya orang normal. Karena orang ini diciptakan Allah dalam kondisi hipo ya. Jadi jangan paksa dia untuk misalkan tensinya bisa 90/70. Itu buat dia aman-aman saja. Biarin aja. Jangan dipaksakan naik dengan makan garam seabrek-abrek misalkan. Biarin aja. Nah, jadi nggak normalnya dia kalau berapa? 120 udah nggak normal. Paham ya? 120 sudah nggak normal. Berarti kalau dia hipotensi, kalau dia disebut dengan hipotensi itu orang kayak begini, maka bisa jadi tensinya 80 atau 70 hipotensi dia. Tapi kalau orang yang normal sudah sangat hipotensi kan? Nah, orang yang defaultnya sudah hipo kayak begini, hipo, maka semuanya akan hipo. Ya. Kalau dia tadi pembahasan kita masuknya ke tekanan darah, maka lambungnya juga akan menjadi lambung yang hipo. Oke. Apa dok tanda-tanda orang yang lambungnya hipo? Itu kan? Tanda-tanda orang yang lambungnya hipo ini apa? Dia tidak kuat, perutnya kosong. Paham? Dia tidak kuat, perutnya kosong, bawaannya pengen makan terus. Makanan tadi akan jadi jebakan Batman untuk dia kalau dia salah makan. Jadi, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti orang yang hipo kecenderungan gulanya juga akan rendah. Tapi dia aman-aman saja. Dia akan aman-aman saja. Orang yang hipo. Jadi, sebutlah mungkin gula normal itu berapa? Ya 80 lah misalkan. Gula dia kadang-kadang 60 gitu-gitu. Tapi buat dia tangan-tangan aja, tidak masalah. Syaratnya apa untuk mempertahankan itu? Dia harus sering-sering makan. Nah, makanan inilah yang nanti akan jadi ujiannya dia. Ya, dia memang butuh sering makan. Oke, dia memang butuh sering makan. Tapi kalau yang dimakan keliru, yang dimakan berlebihan, maka gula darahnya atau mungkin gula asam lambungnya akan naik. Maka untuk orang hipo sebenarnya
Obatnya ketika dia kena asam lambung yang tinggi, bukan dikasih obat asam lambung, tapi makan yang benar untuk mengembalikan keseimbangannya dia. Paham? Paham apa pura-pura paham? Kok tiba-tiba kenapa asam lambungnya berlimpah? Nah, kebanyakan terjadi disbiosis. Gula berlebihan, karbohidrat olahan berlebihan, makanan sintetik berlebihan. Berarti saya tetap boleh dong makan gula, makan karbohidrat, benar boleh, tapi karbohidrat atau gula yang masih alam, masih bagus, yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Daripada misalkan makan nasi yang ada pestisida misalkan, lebih baik dia makan singkong. Sama-sama karbo, tapi karbonya lebih aman untuk dia, gitu loh. Jadi kalau misalkan si orang yang hipo tadi itu, Bapak sekalian, si orang hipo tadi misalkan saat dia lapar, dia makan roti, kan karbo olahan itu akan muncul lagi laparnya nanti. Maka orang kayak begini kalau saya membahasakan tersesat dia sebenarnya. Kembalikan ke jalan yang benarnya dia. Makan yang benar, gitu kan? Ya, nah itu misalkan bicara karbonya. Maka sebenarnya, jadi kalau kita bicara orang yang hipo kena asam lambung, sebenarnya obatnya apa? Ikutin aja pola makan dia. Kalau dia biasa makannya 5 kali 7 kali sehari, makan dalam jumlah sedikit, makannya yang benar, nanti asam lambungnya hilang. Kalau memang butuh katakanlah tambahan apa? Tambahan suplemen misalkan yang lain, boleh kasih dia apa misalkan. Sudah pernah saya sampaikan juga masalah ini. Obat paling mudah asam lambung itu adalah air tajin. Air tajin. Karena dia mengandung amilum, gula yang gampang diserap. Ya. Nah, air tajinnya itu ya, atau kalau nggak ada air tajin Anda bisa pakai bekatul. Bekatul itu bukan makanan ayam ya, ada bekatul yang bisa kita makan. Ya. Nah, lalu itu kan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kasih probiotik. Ya, karena untuk mengembalikan keseimbangan asam lambungnya tadi yang hipo. Jadi sebenarnya orang ya, dan itu memang secara riset ya, secara penelitian juga sebagian besar orang-orang atau manusia modern kayak kita ini kecenderungannya atau lebih dominan kita tuh hipo daripada hiper. Jadi sebenarnya banyak orang yang kena asam lambung tuh sebenarnya aslinya itu hipo, bukan hiper. Jadi tugas kita bukan menurunkan asam lambungnya, tapi mengembalikan keseimbangan asam lambungnya. Dengan cara apa? Makan yang benar, ya, kasih gula yang benar, kasih amilum yang benar, kasih probiotik, nanti hilang dia. Mudah? Mudah kan? Sama juga dengan orang yang tadi. Jadi orang yang hipo itu, kalau dia gula darahnya tinggi, ya, sebenarnya itu tingginya dia itu kan, kalau misalkan ya normalnya itu tadi 80, 70 sekitar itulah. Misalkan tiba-tiba gula darahnya itu 150 atau 200 misalkan. Maka tugas kita sebenarnya mengembalikan gula darah tadi ke settingan awal. Settingan awalnya dia. Ya. Dengan cara apa? Lagi-lagi benerin makan. Jadi makan dalam jumlah sedikit dan makan yang benar. Ya. Contoh makan yang benar apa? Makan getuk gitu. Jangan makan roti. Itu. Jadi karbonya yang benar seperti itu. Ya, itu hipo-hiper. Jadi sebenarnya konsep ini kalau Anda pakai mudah ngobatin. Ya. Jadi kalau orang misalkan sakit mah itu ya tadi memang secara statistiknya lebih banyak hipo, maka benerin makan. Bahasanya kan benerin makan. Karbo olahan segala macam, karena dia menyebabkan disbiosis pada lambung kita atau perut kita.